Oke, udah Bu. Kita mulai lagi ya Bu ya. Ya, silakan. Silakan. Bapak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, baik Ananda. Sebelum kita mulai belajar, ya Bapak perhatikan di bawah mejanya masih banyak sampah. Ya, nah jadi kalau masih ada sampah, tolong diambil dan dibersihkan. Nah, itu masih ada sampah loh. Nah, tolong diambil dulu Anda. Ya, silakan lihat samping kiri dan kanannya. Kalau ada sampah, silakan kalian ambil dan kalian buang di luar. Ya, tolong, cepat. Silakan Diki. Ada nampak sampah Diki? Ya. Nah, ambil dulu ya. Oke. Ini ada sampah? Tidak ada. Oke, kalau sudah siap, langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, tutup lagi pintunya Nanda. Terima kasih ya. Itu bela siapa nih? Aliki. Oke, sebelum kita mulai belajar, tolong disiapkan dulu dan berdoa. Ya, silakan. Ya, kelas. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nanda, sebelum kita lanjutkan, kita mengambil absen dulu ya. Bella Permata. Cahaya Rembulan. Cantika. Dani. Devi. Diki. Dinda. Faiza. Fanya. Fazira. Febria Wulandari. Flora Novita. Flora Sahri. Busri Maiputra. Intan. Kasih. Lydia Misa Putri. Lola Putri Ayu Anandayani. Melda Risti. Meliza Aulia. Moza. Mana Moza? Muhammad Ilham. Alfa. Rahmi. Sapika Octavia. Sastra Desmawati. Sonil. Tessa Julia. Kiara Arimbi. Wilda Putri. Oke, baik Ananda ya. Oh, jatuh ya. Baik Ananda semuanya, hari ini kita
bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Ya, sebelumnya kita tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di kelas kita ini. Baik Ananda, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita melakukan permainan terlebih dahulu. Ya, kita melaksanakan ice breaking, ya, supaya kita lebih tambah semangat. Bisa? Bisa. Nah, oke, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, apakah sebelumnya Ananda sudah pernah melaksanakan ice breaking? Sudah. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita laksanakan ice breaking. Ya, kita beri judul ice breaking namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Ya, kalau saya bilang pagi, itu tepuk tangannya 1 kali. Ya, berapa kali? 1 kali. Nah, kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ya, 2 kali. Ketika saya bilang malam, ya, tepuk tangannya setengah. Ya, setengah atau tidak sampai. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, yang nanti salah, ya, kita beri hukuman. Ya, apa? Kita beri hukuman. Jadi kalau nggak mau salah, kalau nggak mau diberi hukuman, jangan sampai salah. Oke, pagi jadi berapa? 1. Kalau siang? 2. Kalau malam? 1,5. Ya, bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari speakingnya ya. Pagi, 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 siang, 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 pagi, siang, malam. Siapa tadi? Siapa yang salah? Jujur. Orang salah. Ya, jujur ya, silakan. Siapa yang salah tadi? Berdiri ke depan dulu, berdiri. Ya. Sesuai yang seperti Bapak sampaikan tadi, yang salah berdiri ke depan. Oke, silakan. Ini masuk casannya ya. Oke. Casannya. Siapa lagi tadi yang salah? Jujur. Depan. Oke, kita ulang 1 kali lagi. Ya. Yang salah nanti kita beri buku. Mau diberi hukuman? Kalau dikasih permen mau? Oke, kita ulang 1 kali lagi. Masih permainan yang sama. Ya. Pagi. 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 Oke. Dah, stop. Ya, berarti tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Nah, siapa yang tahu untuk apa kita melaksanakan speaking ini? Supaya kita lebih fokus untuk belajar. Nah, berarti Ananda yang tidak salah ini, berarti Ananda sudah fokus untuk belajar. Yang salah, berarti Ananda kurang minum air putih. Ya, dia kurang minum air putih tadi. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, seperti Bapak bilang tadi, yang salah diberi hukuman. Nah, hukumannya mudah. Ya, sekarang kalian berdiri nih. Ya, saya kasih pertanyaan. Kalau bisa jawab, kalian duduk. Nah, ya, boleh rebutan, boleh angkat tangan. Oke, kita pertanyaannya yang mudah saja lah, biar lebih cepat pula kalian dulu. Ya, pada tanggal berapa negara kita merdeka? Nah, ini dulu tadi. 17 Agustus 1945. Tepuk tangan. Oke, tekan dulu. Tekan dulu. Kembali ke tempat duduknya. Pertanyaan selanjutnya. Apa bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Terlalu berat. Terlalu berat pertanyaannya ya. Oke, semboyan bangsa negara kita apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan.
Nah, silakan duduk. 4 orang lagi. Bunyi sila ketiga. Nah, ini dulu, silakan. Sila ketiga bunyinya apa? Apa? Ah, salah. Gak apa Pancasila, ini gawat ini. Ah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Enggak Pancasila. Ah, siapa namanya? Siapa namanya? Apa tadi? Persatuan Indonesia. Dengar dulu. Oke. Apa budaya yang terkena di daerah kita ini, Minang ini apa? Budayanya apa? Hah? Apa Ananda? Oke, satu orang bisa jawab, kalian dulu. Budaya, ya? Kalian tahu? Oke, kalau tidak, tentukan pertanyaannya. Apa lagi pertanyaannya ya? Yang bagus ya. Makanan khas orang Minang apa? Rendang. Tepuk tangan. Boleh duduk semua. Ya, ini temannya membantu kalian ya supaya bisa duduk. Oke, sekarang biar tambah semangat lagi, kita sekarang semuanya menyanyikan lagu nasional. Ya, boleh semuanya berdiri semua. Ya. Oke, sudah berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu judulnya Padamu Negeri. Ya, silakan semuanya bernyanyi ya. Ini semua ya. Ini ya. Suaranya. Oke, ya. Baik Ananda semuanya, kita sudah melaksanakan speaking, kemudian kita juga sudah menyanyikan lagu nasional. Ya, semoga dengan adanya speaking dan menyanyikan lagu tadi, ya kita hari ini lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, baik Ananda, hari ini kita masuk materi baru. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? Sebelumnya, minggu kemarin tentang sejarah perumusan Pancasila. Ya, sekarang kita melanjutkan ke materi yang baru, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, capaian pembelajaran ya bisa kita lihat di PowerPoint ya, bahwa kalian harus mampu menganalisis secara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sekarang kita masuk ke tentang ya peserta didik menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Adapun proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diambil untuk pembelajaran hari ini ada 3.
Ya, kemudian yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga bernalar sedikit. Ya, jadi ini penilaiannya nanti ada masing-masing. Ya, oke. Kemudian Ananda semuanya, apa tujuan kita belajar hari ini? Ya, yang pertama kalian nanti bisa menganalisis apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian nanti bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan? Apa tadi tujuan kita hari ini, Ananda, Diki? Ya, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Baik Ananda, sebelum kita jelaskan atau kita lanjutkan, ya mungkin kita mengulang sedikit materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa tadi? Tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita belajar sejarah, pasti kita ya belajar tentang bagaimana sejarah ini dirumuskan. Jadi sebelum dia disahkan menjadi dasar negara, Pancasila ini dirumuskan dulu. Ya. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, ada 3 pendapat para tokoh bangsa yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila. Siapa kemarin? Siapa nama tokohnya? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Soekarno. Muhammad Yamin. Satu lagi. Oh, Supo. Ya, ada 3 orang yang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kemudian ada organisasi ya yang merumuskan Pancasila ini, namanya organisasinya apa? Nama organisasinya apa kemarin? BPUPKI. Melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Masih ingat itu? Nah, kemudian yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara, apa nama organisasinya? PPKI. Pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa Pancasila ini disahkan? Pada tanggal? Belum. Tanggal berapa? Tanggal? Ini bisa mereka pada tanggal berapa? 17. Setelah itu? Berarti dia disahkan pada tanggal berapa? Ya, 18 Agustus 1945. Nah, pada sejak saat itu Pancasila masih berdiri dengan kokoh dan masih kita pedomani untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ananda, ya kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar. Untuk membahas materi ini, Bapak memakai model discovery learning. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum. Hari ini Bapak memakai model discovery learning. Ya, model discovery learning ini adalah model penemuan. Jadi nanti kalian menemukan atau mencari ya apa saja materi-materi atau sumber-sumber yang kalian tonton, ya atau yang kalian baca. Nanti kalian buat di bukunya masing-masing. Jadi nanti Bapak mengajar kalian bagaimana kalian berpikir kritis. Jadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, nah itu yang kalian temukan. Ya, apa yang saya dapatkan dari yang kalian lihat atau yang kalian dengar atau yang kalian baca. Nah, kalau sudah dapat oleh kalian, nanti kalian berpikir, ya apa maksud dari ini. Ya, kemudian kalau nggak tahu, ya bisa kita tanya. Jadi materinya apa namanya, modelnya tentang menemukan materi atau masalah dan segala macam. Paham? Nah, itu model yang akan kita pelajari kali ini. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, kita langsung saja untuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan atau menemukan apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ya kita amati dulu gambar berikut ini. Ya, di sini ada 3 gambar. Nampak? Nah, coba kalian amati gambar ini. Ya, coba kalian amati. Yang pertama ada gambar apa? Ya, ada gedung mewah. Yang kedua, gambar yang tidak ada
ada fondasi. Yang ketiga, ya gedung itu hancur. Siapa yang bisa menyimpulkan apa maksud dari gambar yang Bapak berikan ini? Nah, ya, ayo. Siapa yang bisa? Kan ada 3 gambar. Nah, apa maksudnya itu? Ayo Ananda. Apa maksudnya? Ya, kita kan belum membahas kedudukan, ya. Kita baru nanti akan membahas apa itu dasar negara. Sebelum kita menjelaskan apa itu dasar negara, ya Bapak ajak kalian dulu mengamati gambar ini. Yang pertama ada gedungnya mewah. Yang kedua, gedung itu tidak ada fondasinya. Ya, kemudian yang ketiganya hancur. Apa maksud dari gambar ini? Ayo. Siapa yang bisa? Silakan. Tidak perlu takut, ya. Yang jelas berani menjawab. Silakan Tessa. Silakan, nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa? Intan. Silakan berdiri, Intan. Jika satu gedung tidak ada fondasi, maka bangunan itu akan hancur atau tidak bisa dibangun. Mantap, tepuk tangan. Ya, saya suka dengan siswa yang aktif, ya. Jika gedung tidak ada fondasi, maka gedung itu hancur. Kalau sebaliknya, kalau ada fondasi, maka gedung itu akan berdiri dengan kokoh. Jadi kesimpulan dari gambar ini apa? Jadi gambar ini, ya, yang di tengah-tengahnya tidak ada fondasi. Yang di samping kiri ini ada, ya, gambarnya gedung mewah. Yang sampingnya itu hancur. Apa artinya? Ya, kalau gedung dibuatkan fondasi yang kuat, kokoh, itu akan berdiri kokoh dan kuat, sehingga berdirilah gedung yang mewah seperti yang telah kita lihat. Kalau gedung itu fondasinya tidak kokoh, ya, kemudian fondasinya kurang atau segala macamnya, maka gedung itu tidak bisa berdiri dengan lama. Maka gedung itu sewaktu-waktu bisa hancur. Contoh, ya, kita sekarang sekolah di mana? SMK Negeri 1 Suteran. Nah, coba kalian lihat di ruangan kita ini. Coba misalkan, ya, ruangan kita ini nggak punya fondasi, bisa nggak berdiri? Tidak bisa. Ya, jadi makanya gedung itu butuh fondasi yang kokoh dan kuat supaya bisa berdiri dengan kuat dan lama. Nah, sekarang apa kaitannya gambar ini dengan materi kita hari ini? Ya, nah pertanyaannya, ya, apa yang akan terjadi jika pembangunan gedung itu tidak ada fondasinya? Jawabannya tadi apa? Ya, maka gedung itu akan mudah hancur. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, apa itu dasar negara menurut kalian? Ini negara kita ini juga butuh fondasi, begitu ya. Nah, sekarang saya tanyakan, ya, apa itu dasar negara? Saya tahu, apa dasar negara Anda? Nah, apa kaitannya dengan gambar tadi? Siapa yang bisa jawab? Dasar negara itu apa? Ayo. Apa? Oh, hancur. Sesuatu apa? Nah, silakan lagi. Negara ada. Berdiri. Nah, silakan. Dasar negara adalah sesuatu yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber kata tertib hukum dalam suatu negara. Tepuk tangan. Ya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang negara, berarti negara kita ini juga memiliki yang namanya fondasi. Ya, fondasi. Jadi setiap negara itu memiliki fondasi. Fondasinya kita itu yaitu adalah dasar negara. Yang mana dasar negara ini adalah segala sumber hukum dan tertib hukum, ya, yang akan kita laksanakan, yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi negara itu tidak sembarangan aja dia menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ada acuan, ada pedoman. Jadi di negara kita juga seperti itu. Jadi ada acuan atau sumber hukum ketika akan melaksanakan pemerintahan itu. Paham? Nah, jadi dasar negara kita adalah Pancasila.
Ya, paham? Apa dasar negara kita? Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini juga memiliki yang namanya kedudukan. Oke, ada pertanyaan seperti itu? Bisa kita lanjutkan? Oke, sekarang silakan Ananda amati, ya, amati dan kalian pahami, ya, video yang Bapak tayangkan. Bisa? Nah, silakan kalian amati. Nanti kalian amati, pahami, ya, apa kaitan materi itu dengan pembelajaran kita hari ini. Boleh kalian catat poin-poin pentingnya nanti. Ya, sambil kalian mengamati. Ya, ditonton dulu, kemudian kalian amati. Jangan perlu dicatat, langsung dicatat nanti nggak tahu kalian selanjutnya. Ya, oke, ini kita lanjut ya. Oke, silakan. Bentar ya, Bapak. Silakan orangnya. Gimana, Pak? Oke. Oh, ya. Bentar ya, Nanda ya. Yuk disimak lebih lanjut kedudukan Pancasila Tolong ya. dan lain sebagainya. Yuk disimak lebih lanjut kedudukan Pancasila. Perhatikan baik-baik ya. Jadi Pancasila mempunyai kedudukan yang memang bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan tetap pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ketika kita membicarakan sebuah Pancasila, maka sebenarnya ini Pancasila juga tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila dan juga pembukaan UUD 1945 ini bersifat tidak dapat diubah. Maka atas dasar itu kedudukan Pancasila ini bersifat abadi bagi bangsa dan juga negara. Saat ini kita akan membahas tentang sebuah kedudukan dan negara sebagai kedudukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini memiliki sebuah 3 komponen, yaitu poin ke-1 sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan juga penyelenggaraan negara. Di sini sudah jelas bahwa memang sudah mencakup semuanya, baik itu pemerintahan maupun itu penyelenggaraan negara. Poin 2, di mana dalam sebuah kedudukan ini bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, baik itu oleh MPR maupun itu oleh DPR, tidak ada yang bisa mengubahnya. Selanjutnya, yang ketiga, yang kaidah negara yang fundamental. Jadi dalam tahap ini, kaidah negara yang fundamental ini contohnya adalah hukum dasar tertulis. Nah, hukum dasar tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945.
mengenai sebuah pendudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, di sini mempunyai sebuah 3 komponen, yaitu pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup bangsa, dan juga pandangan hidup negara. Dalam sebuah 3 komponen ini, kita mulai berawal dari sebuah lingkup yang kecil terlebih dahulu. Jadi lingkup masyarakat. Setelah lingkup masyarakat itu baik, maka itu akan mulai asalnya menjadi pandangan hidup bangsa dan juga negara. Ini sudah mencakup seluruh Indonesia seperti itu. Nah, di mana dalam sebuah pandangan ini, dia ingin tercantum di dalam sebuah cita-cita negara, di mana adanya sebuah cita-cita hukum. Ada 2 nih terbaginya, yaitu ada governmental dan juga state fundamental norm. Jadi dalam hal ini, governmental ini adalah dia sepertinya mencakup sebuah nama-nama, sedangkan yang satunya adalah state fundamental norm. Ini dia membahas tentang sebuah hukum, undang-undang dan negara tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa kebutuhan Pancasila ini untuk mencakup semua, baik itu dari mulai masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi kebutuhan ini sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi mulai saat ini kita sebagai masyarakat, apalagi kamu sebagai pelajar, yuk kita tanamkan nilai-nilai nasionalisme di dalam diri kita. Yuk kita lanjutkan perjuangan pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, oke Anda. Nah, sekarang tugas kalian masing-masing adalah silakan kalian identifikasi ya apa saja yang kalian dapatkan dari video yang telah Bapak tayangkan tadi. Nah, coba dulu ya. Coba cari aja sendiri-sendiri dulu ya. Silakan. Nah, silakan kalian identifikasi apa saja yang telah kalian dapatkan dari yang telah Bapak tayangkan tadi. Silakan. Ya, sambil kalian mencari, ya, Bapak sudah membagi kalian berkelompok. Nah, ini tadi kelompok berapa tadi? Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 4, dan ini kelompok 3. Oke, anak-anak, ya, karena kelompok sudah Bapak bagikan, ya, nanti yang kalian cari itu, kemudian gabungkan nanti di LKPD yang sudah Bapak siapkan ini. Jadi setiap kelompok nanti silakan buat tugasnya di LKPD yang telah Bapak buat. Ya, yang kalian cari nanti adalah ya, yang pertama kalian menganalisis ya apa saja yang kalian temukan dari video yang ditayangkan tadi. Apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian analisis kemudian kalian jelaskan per itemnya. Ya, paham? Paham tugasnya? Kemudian, ya tugas kegiatan yang keduanya adalah Ananda mencari tindakan yang sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Contoh tadi, ya contoh ya, apa misalkan mematuhi peraturan yang ada. Nah itu contoh ya, contoh. Kemudian nanti kalian susun cerita kenapa kita harus mematuhi peraturan tentunya. Buat ceritanya ini. Dengan mengikuti peraturan, ya saya bisa menjadi orang yang baik. Itu contoh. Ya, bisa kalian kerjakan ini? Oke, sekarang ya silakan Anda kerjakan masing-masing kelompok ya sesuai LKPD Bapak berikan ini. Nih, LKPD-nya buat nama kelompok itu ya. Nah, ambil. Nah, jadi Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ini. Yang tidak paham nanti silakan bertanya. Bisa? Bisa Anda? Nah, sebelum kalian berdiskusi ya,
kita tanya, Bapak tanya kali sama kalian, ya. Dari video yang Bapak tayangkan tadi, ya, apa saja yang dapat kalian ketahui? Nah, coba, ayo, siapa yang bisa? Sebelum kalian mengerjakan diskusi kelompok, kan ada tadi Bapak tayangkan video itu, ya kan? Apa yang dapat kalian ketahui dari video tadi? Silakan, siapa namanya? Melda, Kak. Melda, silakan Melda. Berdiri Melda. Pancasila bersifat tetap, tidak berubah, kuat, dan terikat pada kehidupan bangsa dan negara. Iya, Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak berubah. Ya, tepuk tangan untuk Melda. Silakan, apa lagi? Tiara tadi di tangan ya. Silakan Tiara. Berdiri Tiara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap atau abadi dan tidak dapat berubah oleh siapapun, mau itu DPR atau DPR. Iya. Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1900 ya. dan Pancasila juga berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Ya, oke, berarti sudah ada beberapa yang kalian temukan. Pak Diki mau jawab? Oke, berarti sudah ada yang kalian temukan ya dari video yang kalian amati tadi. Ya lagi. Ayo lagi. Bentuk Pancasila sebagai dasar negara adalah satu pandangan hidup masyarakat, dua pandangan hidup bangsa, tiga pandangan hidup negara. Dalam pandangan hidup negara tertentu pula satu kita negara, dua kita hukum, Ya. empat fundamentalmen, lima geografi. Oke, tepuk tangan. Baik Ananda, berarti sedikit banyaknya ya kalian sudah menemukan ya apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, sekarang ya silakan Ananda kerjakan tugas ini ya bersama-sama dengan kelompoknya. Kalau sudah selesai nanti kita melaksanakan presentasi ke depan. Ya, jadilah satu orang nanti siapa yang bisa menampilkannya ke depan, membacakan. Ya, bisa kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 10-12 menit lah ya untuk membuatnya. Silakan. Kalau ada yang tidak paham nanti ya silakan kalian tanyakan. Silakan Ananda. Paham yang dicari ya? Paham yang dicari? Apa dulu? Silakan. Di sini buat boleh enggak kelompok berapa ini? Ya, boleh. Ya, silakan kerjakan ya. Dia dua kegiatannya itu. Ini Bapak paham? Oke, silakan. Oke. Kalau Ananda kurang paham dengan video tadi, ya saya mengizinkan setiap kelompok 2 HP untuk mencari sumber yang lain. Karena kita sekarang kan nggak ada buku ini, boleh memakai HP. Tapi 2 orang saja. Ya, itu untuk mencari sumber lain, untuk membaca sumber lain itu boleh. Ya, paham ya? Kelompok 3 ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, silakan. Ya, kalau kurang paham nanti silakan bertanya. Waktu kita tidak lama-lama ya. 12 menit sudah sesudah itu silakan kalian persiapkan ya masing-masing Ananda untuk menampilkan ke depan. Ini ada jaringan mikrofon. Nanti kelompok yang aktif kita beri nilai yang paling tinggi dari kelompok lain. Nah, oke. Boleh menanggapi kita semua. Ya, mungkin kalau kurang paham yang tadi kan kita kan ada buku sekarang ya. Boleh pakai sumber yang lain. Ya, mungkin satu kelompok 1 orang ya. Yang lainnya membantu. Ya, tolong bantu kawan ya. Siapa saja tadi yang menjawab
pertanyaan itu Melda. Ya Melda ada itu. Melda Rizky ini. Intan tadi ya? Intan apa namanya? Intan Febriani. Kemudian Diki ya. Diki, kemudian Tiara tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham tugasnya? Paham tugasnya Ananda? Paham ya? Oke. Ini paham? Sudah ketemu? Oke, silakan. Kelompok 3, kelompok 4. Ada ketemu? Silakan. Ya. Waktu kita tidak lama-lama. Yang jelas kalau dapat 3 ya buat 3 saja dulu. Ya, untuk kegiatan 2 juga seperti itu. Kalau hanya dapat 1 aja dulu. Yang jelas kita tampilkan hari ini. Ya. Jadi nanti ya per kelompok ya kita menghemat waktu 1 orang saja perwakilan berdiri saja di situ sampaikan yang kalian temukan ini. Ya bisa sampaikan. Kemudian nanti kelompok lain menanggapi. Siapkan masing-masing 1 pertanyaan kalau bisa. Ya bisa itu. Oke. Menit lagi ya. Tidak perlu kalau hanya dapat 2 saja dulu. Ya, kalau kita 2 kalau dapat 1 saja dulu. Yang jelas ya. Nanti tampil ya. Ya, berarti kita sekarang lagi diskusi kelompok ya. Silakan kalian cari. Tentukan langsung. Ya, siapa yang akan membacakan nanti. Kelompok lain siap ya. Kalian siapkan pertanyaan. Ayo, semangat Ananda ya.
Pancasila, kemuliaan Indonesia. Sudah siap? Nah, waktu kita sedikit lagi ya. Oke, sekali lagi mau sampaikan ya, tolong cari satu orang yang akan membacakan ya dari yang kalian buat ini. Kelompok 3 ada kendala? Yang terakhir itu satu aja dulu boleh ya, yang jelas kita tampilkan. Kita mengingat waktu ya. Kelompok 4 ada masalah? Ada masalah kelompok 4? Tidak ada? Oke. Nah, waktu kita habis ya. Silakan kita mulai dulu dari kelompok 1. Nah, silakan dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk Ananda. Nah, silakan duduk. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang lain, silakan kalian dengar apa yang dibuat oleh kelompok lain. Kemudian nanti boleh kalian menanggapi, contoh memberikan pertanyaan atau yang dibuatnya itu tidak cocok atau tidak tepat. Bisa? Bisa kita mulai? Nah, seperti yang bilang tadi, ya kelompok yang aktif nanti akan beda nilainya dengan kelompok lain. Nah, kita berdiri aja di situ. Ya, yang lain tolong dengarkan. Bisa ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Julista, saya dari kelompok 1. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ekonomi dasar negara. Merupakan Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kesadaran cita-cita di atas moral tidak lagi mendapatkan legitimasi rigid. 3. Pancasila sebagai filosofi kolonial artinya memiliki kedudukan sebagai status fundamental norma yang merupakan dasar dalam menyendirikan negara. Oke. Tindakan yang sesuai dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mematuhi aturan. Kita harus mematuhi aturan supaya tidak mendapatkan sanksi atau hukuman. 2. Pancasila harus senantiasa menjadi pedoman menjalani kesehatan hidup manusia Indonesia dengan baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Hanya itu hasil diskusi kelompok 1. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, kelompok berapa yang mau menanggapi? Ya, silakan. Yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Ayo Ananda, ya harus lebih aktif lagi. Ayo Pak, apa yang mau kalian tanyakan? Ayo, ayo. Nah, silakan kelompok 2. Nah, berdiri, sebutkan nama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Santina dari kelompok kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Ya. Pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa? Ya, apa yang maksud dengan pandangan hidup bangsa? Ya, silakan. Kita kasih waktu ya sekitar 2 menit atau 3 menit untuk mencari jawaban. Silakan Bapak Lalu. Apa yang maksud dengan pandangan hidup? Ya, yang menit waktunya ya. Nanti kelompok lain boleh ya menambahkan jawaban. Ya, boleh. Sudah ketemu? Nah, oke, silakan. Silakan didengarkan ya. Baca salam ya. Baca salam dulu. Pertanyaan dari kelompok kedua. Oke. Apa yang maksudnya pandangan hidup? Pandangan hidup bangsa adalah kesadaran cita-cita hukum dan asas moral tidak lagi mendapatkan legitimasi sendiri. Apakah kelompok dua mendapatkan jawaban? Itu aja. Oke, ada yang lain menambahkan kelompok 1? Ada yang lain menambahkan? Kelompok lain mau menambahkan ya jawabannya? Silakan. Tuh yang lagi membaca itu siapa namanya? Mau menambahkan? Silakan. Silakan. Paham nggak? Nah, paham ya? Apa yang dikatakan pandangan hidup tadi? Sebagai apa tadi? Ya, pedoman hidup. Nah, coba ulang lagi. Ya, dia belum dengar itu. Ulang lagi sekali lagi. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai kesadaran cita-cita hukum dan atas moral tidak lagi mendapatkan legitimasi sendiri. Oke. Nah, mau menambahkan? Kelompok berapa ini? Nah, silakan. Mau menambahkan? Makanya ketika teman mencari mempertanyakan, kalian cari dulu jawabannya. Jadi kalian bisa menambah jawaban. Ya. Nah, jadi yang kata kepada kita adalah bahwa kita di Indonesia ini ya ada pandangan atau pedoman ya untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari supaya kita jelas tujuan hidup kita. Ya, sama seperti kelas sekolah ini. Ya, kalian sekolah tentu punya tujuan. Ya kan? Apa tujuan kelas sekolah? Kalian belajar apa? Memperbaiki akhlak, menuntut ilmu, kemudian untuk menata masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitu juga negara kita ini. Ya, supaya tujuannya dan arahnya jelas, jadi makanya negara kita ini memiliki yang namanya pandangan hidup. Ya, itu agak berbeda dari materinya dengan pendidikan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok lagi. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan juga membacakan kelompok dua. Ya. Menentukan Pancasila sebagai dasar negara yang satu. Pancasila sebagai dasar negara. Penjelasannya bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma hukum dalam negara. Dua, Pancasila sebagai dasar pandangan hidup negara Indonesia, yaitu mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum yaitu Pancasila yang sumber dari tata tertib yang bersumber dari Pancasila. Empat, Pancasila sebagai sumber cita-cita dari tujuan nasional. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki ide, cita-cita dan tekad untuk bersama dalam kesatuan. 5. Pancasila sebagai pondasi bagi negara Indonesia, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau landasan dalam kehidupan bernegara. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kaitan yang keduanya enggak? Cerita. Kaitannya kosong. Nah, baiklah. Berarti itu saja, berarti belum selesai sampai ke apa ya? Ada yang boleh tanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Oke, silakan Sasta. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak ada sumber hukum? Oke, apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak ada sumber hukum? Ya, kita kasih waktu. Silakan. Ya, bisa langsung jawab itu. Tepuk tangan ada dulu untuk yang menjawab ya. Nah, tangan. Oke, silakan. Apa yang akan terjadi jika suatu negara itu tidak ada sumber hukumnya? Nah, apa yang akan terjadi? Halo, Bu. Pak Tarmizi lemah jaringannya. Jaringannya kena, Bu. Ya, terlempar ya Pak ya? Iya, Bu. Kamu atau tuh kade doh? Sudah nampak, Bu? Belum. Belum Pak. Wah. Iya. Jadi koko 69, 70 lah. Bisanya di Diko. Malah. Belum nampak, Bu? Belum. Itu ya nak rambutnya bertukar tu. Ni, akak pulang lagi. Pulang lagi yo. Aja dulu kan. Kita stop, Nak. Ini masternya tak bertukarnya udah 80. Wah. Cuman jaringan ikut tanggal hari apa gini? Halo, Bu. Nggak nampak juga, Bu? Ya. Belum. Jaringan ini, Bu. Bentar ya, Bu. Ya. Sudah, Bu? Udah nampak, Pak. Lanjut aja lagi. Untuk bisa digabungkan. Tadi stop ya. Ini ada bukan. Enggak salah ada bukan. Ini yang bukan diambil, Pak. Sebentar ya, Bu ya. Oke, Ananda. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Silakan. Silakan. Oke, enggak apa-apa, ayo. Tahu. Sudah lah yang guru dari biar bukan itu. Ayo, cepat.
jelas nanti kalau nggak ada sumber hukum, maka akan terjadi banyak selisih Pak. Kemudian timbul konflik. Konflik semakin banyak, maka negara ini akan semakin kacau. Setelah itu, ya negara ini akan bisa hancur. Terjadinya mungkin ya peperangan antar suku, antar agama dan segala macam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, nama baik Ananda, ya untuk LKPD ini, karena kita mengenai waktu sudah mau habis, begitu ya. Nanti kumpulkan LKPD per kelompok itu semua. Oke, nah jadi hari ini ya mungkin untuk kelompok 3 dan 4 ya kita anggap saja sudah selesai dulu ya, karena kita mengingat waktu. Ya, nanti kita diskusikan di lain waktu. Oke, sebelum kita tutup ya, dari pembelajaran tadi, kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan. Silakan satu orang. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Nah, silakan. Siapa namanya? Silakan. Silakan kamu simpulkan. Kehidupan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib Republik Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ada lagi mau menambahkan? Nah, jadi ya apa kesimpulan kita belajar hari ini? Yang mana bahwa kedudukan Pancasila itu memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, dia sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara negara. Maksudnya apa? Bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai acuan dalam membuat sebuah aturan. Ya, jadi Indonesia ini tidak sembarangan saja dia menyelenggarakan pemerintahan. Ada sumber hukumnya yaitu Pancasila. Yang kedua apa? Kalian tahu? Yang kedua bahwa Pancasila itu berkedudukan sifatnya tetap, tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, termasuk itu MPR maupun DPR. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah sebagai kaidah yang fundamental, yang mendasar, yang mana Pancasila itu ya dijadikan sebagai suatu sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh aturan-aturan yang dibuat itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi di fundamental ini hukum itu terbagi atas dua, tertulis satu, yang tidak tertulis. Kalau tertulis, contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis dia itu. Yang tidak tertulis, contohnya adalah adat istiadat berdasarkan kesepakatan. Kemudian masih berlaku aturan itu. Contoh di daerah Minang, ya suku Minang itu memiliki adat istiadat. Masih berlaku dan Dalam yang sama yang membek dialek. Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education. Yang kita pelajari hari ini. Sama itu tadi baca. Oke, sebelum kita tutup, kita refleksi sebentar. Refleksi ini ya Bapak tanyakan ke kalian. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari kita belajar hari ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Manfaatnya apa? Ayo, silakan jawab. Apa manfaat kita belajar hari ini? Apa manfaat kita belajar hari ini, Ananda? Silakan. Ya, kita melakukan refleksi dulu. Ya, silakan. Manfaatnya adalah kita dapat menganalisis dan menentukan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi kita tahu apa saja kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan. Oke, baik Ananda, karena waktu kita terbatas, jadi untuk minggu depan ya kita lanjutkan materi baru, yaitu tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Ya, untuk minggu depan ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin itu saja dulu. Ya, sebelum pulang nanti ya, karena waktu kita sudah habis, Bapak berikan kalian satu orang satu lembar. Ya, nanti silakan kalian jawab di rumah masing-masing kalian. Ya, ada pertanyaan?
Tidak ada, mungkin itu saja untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda semuanya. Ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kumpulkan RKPD-nya. RKPD semua kelas kumpul, semua kelompok kumpulkan. Ya, kumpulkan di situ. Kemudian ini saya diambil per orang. Ya, buat di rumah, buat nama dan kelas ya. Buat nama dan kelas. Yang belum silakan diambil. Yang lupa nanti dikumpulkan. Belum. Buat nama dan kelas nanti ya. Buat. Apa lagi belum? Apa lagi? Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dibawa tugas ini. Ya. Ya, sudah memadu apa ya? Apa nanti ya? Tadi dipakai waktu apa? Oke, terima kasih waktu Anda semuanya ya. HP-nya tinggal di HP. Bu. Halo Bu. Ya, Ya. Sudah selesai Bu, anak-anak ini mau belajar lagi, gurunya udah penelpon dari tadi. Ya, nggak apa-apa, udahlah. Iya. Kita selesai untuk sit in pertama ini ya, Pak Tarmizi ya. Ya, Iya. maaf ya, Nanti Bu, ini pas kendala jaringan juga dari sudah tadi. selesai siklus pertama kita berikan masukan ya. Iya, Bu. Oke ya. Bu, mungkin kita akhiri kata Bu Mary ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu, itu aja. Mungkin ini aja nanti kan Bu yang mau tanyakan ini juga nih. Kan di sini kan 2 kali pertemuan Bu di RPP-nya. Ah, itu yang pertemuan keduanya itu apakah mahasiswa ini memvideokannya? Pertemuan pertama aja lah, Bapak. Sit in Iya, kali ini. Iya, kalau kita kan sit in-nya 4 kali. Jadi Iya. kemarin ada juga yang tanya, Bu, itu yang pertemuan yang kita buat yang 2 kali di RPP itu diapakan, Bu? Very bingung juga kan. Kalau dibuat video tuh banyak juga jadinya, nah Bu, 8 kali berarti. Kita tanya si Zaki dulu videonya. Iya, Bu. Cuma 2. Iya, Ya. Iyalah, udah sampai di sini aja dulu ya Pak Tarmizi ya. Iya, Ya sebelumnya Tarmizi mohon maaf Bu, karena Ya, jaringan. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, Kalau ya, teknis ya, itu nggak bisa kita apa-apakan loh. Ya Pak Tarmizi ya. Iya, Selamat ya. Terima kasih ya Bu. Iya, Ya. Terima kasih, Bu sama-sama. Al, Bu Mary. Iya, sama. Mer, yang siapa sih Dewi itu gimana? Ibu Eka, Bu. Iya. Ini Iya, udah hari mau ini, Bu. siap-siap katanya, Bu. Ya, Ya, ini Bu silakan. Tarmizi. Iya, Bu. Ya. Iya, Terima kasih ya Bu. Ya, keluar dulu Pak Tarmizi biar masuk Bu Eka.